Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat DNSA dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya diperjalankan oleh Allah sampai di Padepokan Patrap Surakarta untuk menghadiri acara menghusui Ramadan yang digelar di Padepokan Patrap ini. Nah, ini alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya dipertemukan dengan Mbah Bejo, Mbah Bejo SA. Nah, beliau ini salah satu sahabat satu perjalanan yang sangat luar biasa diproses oleh Allah. Nah, ini pada malam ini saya akan ngobrol-ngobrol ringan saja, ngobrol-ngobrol perjalanan ya, yang sudah dialami setelah mengaplikasikan zikir nafas sadar Allah dalam kehidupan nyata. Dan ini ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang memang tersaksikan. Jadi belajar DNSA ini ya memang harus diaplikasikan ya Mbah ya. Nah itu. Jadi kalau nggak diaplikasikan ya nggak merasakan apa sing dipelajari, ya toh. Nah ini kemarin pada malam Jumat yang lalu itu kan jenengan karo Pak Pur itu membahas tentang jadab ala DNSA. Jadi wis ora kakehan mikir tapi yo menjalankan perintah, memahaminya di saat kesadaran selalu on. Nah ini mungkin ada beberapa teman-teman yang menanyakan kok bisa gitu kan. Dan ternyata ya sesungguhnya ya benernya nggak bisa, cuma dibisahkan. Nah kalau saya alami ya seperti itu. Jadi begitu ada perintah, ya saya siap aja dah. Disuruh kongkon kemana aja ya siap aja. Karena saya meyakini kalau udah diperintah itu pasti difasilitasi dengan segalanya itu Mbak. Dijamin. Dari mulai makan, ongkos, tempat tinggal itu udah pasti Allah jamin. Karena kalau pakai keinginan diri ya harus mikir duluan. Ongkosnya piye, mulih piye, mangane piye. Ah itu kan pakai pikiran, dipikir. Enggak nganggo kesadaran. Zaman ngomong ini nonton. Ah itu. Enggak nganggo kesadaran. Jadi bagi teman-teman sahabat-sahabat dimanapun berada yang sedang dalam proses, tetap berjalanlah sesuai peran masing-masing dengan tetap lurus kepada Allah. Nah ini kalau perannya Mbah Bejo ya melayani teman-teman yang ingin belajar sadar Allah di Padepokan. Kalau saya memang diperankan sebagai terapis yang harus keliling. Ya. Nah, ini amanahnya beda-beda. Amanahnya beda-beda. Jadi jangan sampai kita itu merasa harus seperti Mbah Bejo. Harus seperti Pak Pur. Oh ya mesti mumet. Mumet karo gugur-gugur ini. Gugur-gugur wis ngene. Mumet ya. Sajane ya. Aduh. Mumet mesti. Nah, itu jadi bagaimana yang dialami dalam aplikasi di saat jadab ala DNSA ini ya di saat pasrah total kepada Allah dan saat kesadarannya itu kalau bisa dikatakan dalam kondisi kesadaran sibghatullah ya Bah ya. Jadi wis menyadari semua dengan kekuatan Allah. Kala Allah perintahkan kamu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, siap aja deh. Enggak mikir piye carane. Siap laksanakan dan enggak pernah saya meminta ongkos kepada jamaah. Nah ini untuk bagi teman-teman sahabat-sahabat. Saya ini bisa jalan-jalan keliling Indonesia ini bukan karena saya banyak duit juga. Memang benar-benar saya mengalami yang namanya diperjalankan jiwa, raga, dan ruhnya oleh Allah. Dan di situ bukan kemampuan saya, memang hanya dimampukan. Nah ini pas begitu dengar kemarin penjelasan jenengan sama Pak Pur, iki tenan nih, tak alami ngonten. Yang mana itu? Ya itu jadab itu. Enggak kebanyakan mikir. Jadi enggak pakai mikir itu bukan berarti kita enggak punya pikiran gitu loh. Nah, ini kadang-kadang orang salah paham, Mbah. Di sini harus ditekankan juga.
Jadi nggak mikir itu bukan berarti kita nggak punya pikiran. Tetap pikiran itu ada, tapi sesuai fungsinya dalam bimbingan Allah gitu. Jadi nggak ngaco, nggak mikirin sesuatu yang belum terjadi, tapi ya tetap berfungsi. Tapi mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Mengikuti bimbingan yang Allah berikan. Suruh ngalor yang ngalor, suruh ngidul yang ngidul. Ya, betul. Nah, jadi ini bagi teman-teman jangan sampai salah paham apa yang dijelaskan Mbah Bejo tentang gak usah mikir. Bukan berarti pikirannya dihilangin. Oh, kalau di pikirannya dihilangin ya repot juga urip. Karena pikiran itu adalah sebuah fasilitas amanah yang dari Allah yang harus kita gunakan. Dan Mbah Bejo juga kalau nggak ada pikirannya ya nggak mungkin dakwah sadar Allah ya Mbah. Bukan manusia. Bukan manusia kalau nggak ada pikirannya. Nah, jadi teman-teman ini sambil kita ngobrol-ngobrol santai ini sambil ngopi sambil udut karo Mbah Bejo ini biar apa suasananya lebih cair. Ya, santai lah intinya. Santai intinya jadi Waktu aja. acara apa namanya? Acara intinya besok malam. Cuman ini kita acara ngisi waktu dengan ya berbagi pengalaman bagi teman-teman yang ada manfaatnya. Nah, Insya Allah bermanfaat. jadi bagi teman-teman yang dalam proses sekarang masih kebingungan, dalam arti kata kebingungan, nggak usah dicari sebenarnya. Namanya menyadari itu kan ya disadari aja keberadaannya. Bukan dicari keberadaannya, tapi disadari keberadaannya. Ngonten dong, Mbah? Jadi menyadari itu nggak perlu pakai harus dibayangkan, dipikirkan, tapi ya diyakini. Dan di saat on itu memang jelas nyata ya, Mbah. Nggak mikir dulu, ini dari Allah apa bukan? Kalau masih nanya dari Allah apa bukan ya berarti bukan kesadaran ini. Jadi tak kala jiwa kita memang pasrah total, jiwa, raga, dan ruh kita pasrah total kepada Allah dalam kehidupan, memang bimbingannya nyata jelas. Jadi bukan halusinasi, terus bukan apa ya omong kosong, dusta, itu bukan. Memang Allah berikan bimbingan, Allah yang ngebimbing gitu, dalam perjalanan itu. Dan bukan mampunya kita, tapi memang dimampukan Allah. Dan di situ penyaksian nyata jelas. Nah, jadi kalau Mbah Bejo ini di prosesnya memang ekstrim, meninggalkan segalanya, meninggalkan segalanya. Kalau saya masih semi-semi, meninggalkannya ya hitungan minggu, kan gitu, hitungan bulan, tapi tetap kembali. Dalam arti kata ya waktunya amanah keluarga ya saya jalankan amanah bersama keluarga. Melayani anak istri saya, melayani keluarga saya, saudara-saudara saya. Tapi tak kala memang diperintahkan untuk melayani masyarakat umum, ya siap. Iya, ada waktunya. Ada waktu-waktunya. Ada waktu. Nah itu. Nah. Cuman memang kadang-kadang ada yang nanya itu Mbah Bejo kok nggak pulang-pulang katanya, gimana Mbah? Jelasin coba Mbah. Kok nggak pulang-pulang katanya di Padepokan terus? Nah, rumah saya di sini, pulang kemana? Jadi mulai dulu saya terbiasa hidup di jalan. Mulai dulu ya. Jadi setelah lulus kuliah, pada saat kuliah saya sudah berspiritual. Jadi sekitar tahun 1988 ya. Juga zikir, juga menyebut nama Allah. Tapi dulu nggak pakai napas, ya pakai jantung saya, pakai jantung. Jadi gurunya siapa? Ya nggak ngerti. Itu muncul dari dalam diri ya. Ada dialog dalam diri waktu saya masih mahasiswa. Ketika itu saya beragama Islam, tapi merasa jauh dari Allah gitu. Jadi seperti kalau sayur nggak ada bumbunya ya. Namanya sayur tanpa garam. Sayur tanpa garam, hambar ya, hambar. Ya. Terus suatu ketika ada dialog dalam diri. Jadi dialog dalam diri itu penting ya.
saya merasa jauh dari Allah, saya merasa beragama hambar, waktu itu fanatik, masih mahasiswa ya. Terus gimana cara bisa dekat? Itu pertanyaan diri saya. Kemudian saya jawab sendiri, kalau pengen dekat dengan Allah ya panggil Allah secara terus menerus. Intinya gitu, panggil Allah secara terus menerus. Terus ada tanya lagi dalam diri saya, gimana caranya bisa manggil secara terus menerus? Ya barengi dengan detak jantung. Nah, waktu itu, mulai saat itu saya belajar zikir menyebut nama Allah dengan detak jantung. Jadi setiap dek, 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 dek itu saya barengi dalam hati Allah, 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 Allah. Terus. Dan itu sampai sekarang sih. Ya karena sudah sekitar 30 berapa tahun, 32 tahun lebih ya. Itu sudah artinya sudah otomatis ya, walaupun nggak saya sengaja, seolah-olah bunyi jantung saya itu Allah, 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 Allah itu. Kemudian baru setelah 27 tahun saya berzikir pakai jantung, kemudian saya ketemu zikir nafas. Konsep saya sejak awal memang ke Allah itu langsung, tanpa perantara. Itu sejak awal, sejak 1988 saya sadar spiritual. Ke Allah itu langsung. Kemudian saya cari di tahun 2019 itu ada kerinduan ya, kerinduan untuk sharing dengan teman-teman, kerinduan pengen belajar ke sesama manusia yang masih hidup, kerinduan untuk punya saudara banyak. Karena waktu itu saya sendirian. Jadi gurunya ya siapa ya? Saya nggak bisa nunjuk dia gurunya, si A, si B nggak bisa. Gurunya Allah. Ya gurunya Allah ya. Karena rasanya kayak dituntun gitu. Nah akhirnya saya cari-cari di internet ya. Di internet itu sampai sekitar 2 minggu saya cari. Aliran ini, banyak syarat enggak? Ini syaratnya ini enggak. Ini saya hanya mencari yang sesuai dengan spiritual saya, ke Allah langsung tanpa syarat apa-apa. Hanya syahadat, yakin, kemudian jalan ke Allah. Akhirnya saya menemukan videonya Pak Pur. Judulnya kalau enggak salah itu Zikir Nafas Just a Simple. Zikir nafas itu simpel. Jadi gampang, kesannya itu gampang sekali zikir nafas. Setelah saya saya putar, nafas masuk, nafas keluar Allah, nafas masuk, nafas keluar Allah. Nah, itu saya coba sendiri. Ternyata nggak nyambung. Saya pikir itu mau ke Allah saja ngurusi nafas ribet banget. Pikiran saya waktu itu gitu, ribet banget. Sedangkan saya biasanya hanya dengarkan detak jantung yang seolah-olah sudah Allah, kemudian silatun ke Allah nyampe. Nah, ini harus nafas masuk, nafas keluar Allah. Itu saya nggak bisa. Jadi hampir sempat beberapa bulan ya. Kemudian ini jangan-jangan pembohongan publik. Pikiran saya gitu. Ada pikiran seperti itu, kemudian saya harus temui Pak Pur. Saya ke Gumpang. Akhirnya di Gumpang saya ketemu banyak senior ya, ada Ki Sunan, ada Mbah Bagus, kemudian almarhum Deyon, ada Pak Poyo dan lain-lain. Sharing-sharing, kemudian ngobrol dengan Pak Pur. Di Padepokan ini saya coba. Ya, saya sudah niat untuk ke Allah dengan metode zikir nafas sadar Allah. Waktu itu masih level 3. Jadi level 4 belum ada waktu itu. Nah, setelah saya lakukan, saya zikir nafas, nyambung. Jadi nyambung saya ke Allah melalui metode zikir nafas ini pertama di Padepokan ini. Nah, setelah itu baru pulangnya tiada hari tanpa zikir nafas. Karena saya senang. Sehari itu nggak kehitung, saya latihan zikir nafas. Sudah sampai itu berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun ya.
Gitu terus. Akhirnya ternyata banyak sekali keajaiban-keajaiban ya yang bisa didapatkan dari zikir nafas sadar Allah. Jadi Allah itu memberikan satu keajaiban, memberikan satu maunah, memberikan satu ilham melalui zikir nafas ini. Nah, akhirnya kan saya menghilang, lama menghilang, ditelan bumi. Ditelan bumi, baru 2019 akhir Turun gunung. saya buat status waktunya turun gunung. Okay. Nah, kemudian saya ngomong pertama itu di Gresik. Waktu itu di Gresik saya ngisi acara itu. Itu pun saya juga sebenarnya nggak ada niat dari rumah dan saya maunya sembunyi. Seneng saya kan sembunyi. Sembunyi dalam tempat terang. Sembunyi dalam keramaian. Jadi dulu sempat 2 kali apa sebelumnya itu ya ke Padepokan. Itu ya saya duduk di gazebo itu, di gazebo yang selatan itu menghadap ke utara. Kalau udah duduk di situ diam ya diam. Kalau diajak ngomong dijawab, nggak ada yang ngajak ngomong diam. Itu. Jadi mahal bicara waktu itu. Cuman perhatikan teman-teman, ngobrol-ngobrol teman ini. Bicara sekedarnya dan banyak diamnya. Baru setelah akhir 2019 saya kaget itu waktu oleh almarhum Deon dipanggil. Itu jam berapa? Jam 12 malam ya. Sekitar itu dipanggil, aduh mati ya. Aduh mati ya buatinku. Nah itu saya ngomong. Pertama saya ngomong, akhirnya setelah 3 kali saya ke Gresik, maunya ke Gresik itu 1 kali saja, kapok nih Gresik. Ternyata sampai 3 kali baru saya ke Gumpang. Nah, nyampe Gumpang ini ternyata memang ada amanah yang harus saya selesaikan di Gumpang. Jadi bukan saya nggak pulang, saya tetap pulang. Saya pulangnya kapan sewaktu-waktu. Cuman kadang pas ada touring ke timur, saya sempatkan pulang. Kadang-kadang diam-diam tahu-tahu pulang. Itu. Nah itu jadi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada ya memang Mbah Bejo menetap di sini karena ada amanah. Ada amanah. Bukan berarti meninggalkan amanah keluarga, tetap dia disempatkan untuk pulang menemui keluarganya. Ya pulang tetap pulang. Hanya banyak yang nggak tahu umumkan, tahu-tahu hilang. Tetap hilang. Masuk pulang udah tak pengumuman aku pulang. Saya sering pulang. Sering pulang. Jadi kayak keluarga tetap. Terus ya sehubungan dengan kemarin waktu opening tuh. Ngomong-ngomong tentang jadab ya. Sebenarnya saya juga nggak ngerti sih kalau Pak Pur membawakan tema jadab ya. Saya opening ya asal ngomong saja. Nah ternyata diteruskan oleh Pak Pur konsep jadab di DNSA di Padepokan Patrap ini mungkin secara terminologi berbeda dengan yang di umum ya. Nah, jadi kita memaknai konsep jadab itu berdasarkan ini samina wa atokna ya. Dengar, jalankan. Just do it ya. Just do it. Jadi ada ilham datang, jalankan. Ilham datang, jalankan. Ilham datang, jalankan. Contoh begini yang saya alami sendiri ya. Nah, ketika saya di Banyuwangi waktu itu, saya naik sepeda motor. Tahu-tahu sekelebat ada orang tua kayak kayak orang Bambung ya. Kayak pengemis duduk di jalan orang tua sendirian. Sekelebat ada itu. Lah dalam hati saya langsung diperintah Allah kasih duit. Ya udah saya nggak mikir, langsung saya belok. Saya buka dompet, nggak saya lihat duitnya berapa, ya udah saya kasihkan. Setelah itu terima kasih, saya pergi lagi. Tetapi kalau ada ilham datang,
ilham datang, kasih duit misalnya, bantu orang itu misalnya. Lah kita terus mikir, waduh, uang saya tinggal segini, mau membantu ini pakai pikiran, itu setan masuk. Jadi melaksanakan ilham Allah itu nggak usah dipikir, just do it. Kalau itu perintah Allah itu pasti benar. Jadi ngapain dipikir? Kalau kita mikir-mikir kayak nggak percaya Allah saja, ya kan itu. Diperintah ini, waduh, ini berat, ini itu dan lain-lain. Nanti saya nggak ada biaya. Nah itu setan masuk. Nah itu jadab itu seperti itu. Jadab itu menjalankan perintah Allah tanpa pikir. Jadi nggak usah mikir, urip kok dipikir. Urip itu dijalani, nggak usah dipikir. Itu. Nah, problemnya bagaimana kita bisa peka menangkap ilham Allah. Itu yang jadi problem. Itu. Nah itu banyak yang bertanya itu dari apa? Kok bisa tahu dari Allah? Apa enggak? Makanya harus mengalami sendiri. Nah, ya. Kalau nggak mengalami sendiri dijelasnya sampai ndower. Benar-benar. Ya apa nggak dipikir? Apa iya kok iso? Itu pikiran. Itu pikiran. Nggak usah dipikir. Oh, Yusuf seperti ini, saya akan buktikan. Itu. Jadi istiqomah zikir nafas, kemudian sibgoh. Kalau belum nyampe sibgoh, ya kondisi terakhir pada saat kita berzikir nafas itu permanenkan. Misalnya pas level 3 fana. Ya sudah, ketika kita zikir nafas sampai fana, kondisi fana jangan sampai hilang walaupun kita melakukan aktivitas sehari-hari. Itu pertahankan. Caranya gitu. Misalnya sampai sibgoh, ya udah, sibgoh itu pertahankan. Apa bisa? Bisa. Jadi dalam sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita tetap dalam kondisi sibghatullah. Jadi nggak lepas dari Allah. Itu nanti kalau kita istiqomah seperti itu, Bapak Ibu, sahabat sadar Allah akan paham kok. Oh ini ilham dari Allah, oh ini dari ego. Itu paham sendiri gitu loh. Betul. Kalau kita beginilah, Bapak Ibu punya anak belum nikah ya, masih remaja. Kemudian karena di sekolahan pergaulan dengan teman-teman itu ngomong nih masalah dewasa, akhirnya tanya pada Bapak Ibu, Pak, rasanya kemanten baru itu gimana? Anak jenengan masih remaja. Gimana cara menjelaskan? Rasanya gini, oh dia mikir. Mosok ngono kuwi. Mosok masa gitu. Udah nggak usah ditanyakan, nggak usah apa, nggak usah suudzon, nggak usah berprasangka buruk. Tapi alami. Itu. Jadi jangan banyak gunakan pikiran, alami saja. Dan saja istiqomah. Nanti akan paham sendiri. Oh ternyata begini toh yang sering diomongkan Yusuf. Oh ternyata begini. Oh ternyata bener. Bapak Ibu bisa ngomong bener karena mengalami sendiri, bukan katanya. Gitu. Jadi itu. Lah, dalam kondisi sibgoh, kalau kita pikiran ini amanah ya. Pikiran ini amanah juga. Ya contoh begini. Ada amanah pekerjaan. Kemudian tandanya kita suruh menganalisa data. Nah, perintahnya gunakan pikiranmu untuk menganalisa data. Tapi dalam kesadaran masih dalam Allah ya. Kalau kita sibgoh menggunakan pikiran itu santai. Itu santai, slow. Karena apa? Karena seolah-olah ketika menganalisa itu langsung cep ketemu gitu loh. Jadi dalam analisa kita itu intuisi kita jalan, ilham Allah datang. Jadi nggak sampai kita itu stres, nggak saya merasa waduh gak iso mumet aku nggak iso. Itu kondisi sibgoh. Artinya pikiran kita gunakan dalam kondisi sadar Allah. Jangan sampai lepas sadar Allah. Itu penggunaan pikiran kalau memang
ada amanah diperintahkan Allah untuk digunakan. Tapi dalam rangka apa tadi? Jadab ya. Jadab. Samina wa ta'na, nggak usah dipikir. Mau bantu orang di dompet ada 100.000, dah bantukan 100.000. Bantu 100.000, ambil dompet, Pak. Ambil 100.000, kasihkan. Selesai. Sebelumnya jangan dipikir, ketika menjalankan jangan dipikir, dan sesudahnya jangan dipikir. Udah itu resep. Kalau pengen ikhlas. Kalau masih dipikir, 100.000 jadi 2.000 kok. Mau masukkan kotak masjid. Ya, jadi itulah teman-teman penjelasan dari Mbah Bejo, dan ini saya sedikit berbagi juga bagi teman-teman yang sedang dalam proses metode DNSA ini. Memang nggak bisa hanya sekedar dipahami dengan cerita atau dengar penjelasan saja. Memang harus kita aplikasikan. Dan kenapa saya bilang pernah ngalamin dianggap gila, ya tak kala begitu saya ngomong ke Sumatera itu no rupiah, Mbah. Nah ini kan kalau secara hanya tanpa dijelaskan ya dianggap gila. Kok bisa? Kok iso? Nggak mungkin lah, kan gitu. Nah jadi gini teman-teman. Jadi tak kala memang kita dapat perintah dari Allah, kita memang harus siap dulu, terima dulu. Tapi dengan kesadaran tetap nyambung. Sehingga kita paham apa yang harus dilakukan. Jadi waktu itu kejadiannya, waktu sebelum ke Sumatera itu saya lagi nganter, kondisinya nganter buku ke Habib Anam. Habib Anam sendiri itu nyaksiin. Lagi ngobrol, tiba-tiba ada WA dari Sumatera, gini. Saya dengan refleksnya itu jawab aja itu. Jawab WA itu. Saya doakan selamat sampai tujuan. Nah, tiba-tiba siapa yang mau ikut? Tapi saya belum tahu ke Sumatera itu, Pak. Belum pernah ke sana. Enggak, maksudnya belum tahu tujuannya. Yang ngomong di WA itu mau ke Sumatera gitu loh. Jadi saya cuman begitu baca, saya siap menemani wis ngono gitu. Nah, tiba-tiba ya ditelepon. Kalau mau ikut, monggo silakan, nanti dijemput. Nah jadi begitu saya izin sama istri mau ke Sumatera, tapi nggak ada duit, ya terus gimana? Ya saya bilang nggak gimana, saya diizinin nggak? Ya udah terserah katanya kalau mau pergi. Nah, yang penting kan udah dapat izin ya. Nah di saat di situ memang saya udah nggak mikir lagi, nggak mikir nanti makannya gimana, ongkosnya gimana, nggak mikir, Mbah. Memang itu kondisi di dompet itu benar-benar nol rupiah. Nah, jadi begitu saya dijemput, kesadaran ini kan tetap on. Menyadari Allah nih. Nyambung terus. Jadi saya menyaksikan pakai kesadaran jiwa saya, gimana cara Allah ngasih fasilitas kendaraan gitu. Dengan digerakkannya orang itu menjemput saya. Begitu udah duduk di kendaraan itu, saya belum kenal nih sama orang yang bawa mobil ini, belum pernah ketemu. Tapi kok kayak udah akrab aja gitu. Nah yang bawa mobil ini namanya Ustadz Abdurrahman, orang Kuningan. Dia ngomong, ngerokok nggak? Rokok. Ini rokoknya. Ngopi ya? Ini ya kopinya. Jadi tanpa saya pikir, tapi saya menyaksikan bagaimana cara Allah memberikan rokok, cara Allah memberikan kopi, gitu loh. Nah ternyata difasilitasi oleh Allah. Tak kalah diperjalankan ini. Sampai begitu nyampe penyeberangan kapal itu, ya ongkosnya ya dia ongkosi. Tanpa saya minta. Dengan sendirinya dia belikan tiket. Belikan makan siangnya. Nah, jadi bagi teman-teman, di saat memang kita lost dalam kesadaran tetap ke Allah, itu dibimbing. Nah, dalam bimbing itu kita menyaksikan gitu loh. Penyaksian. Jadi memang 0 rupiah bukan berarti nggak ada campur libatnya uang di situ. Tetap ada, cuman tidak ada lagi yang namanya istilahnya pengakuan itu uang saya, dan di sini memang saya nggak pakai uang gitu.
Allah memberikan fasilitas uang itu melalui orang-orang yang digerakkannya itu tadi. Dan sebagai hanya alat tukar. Nah, itu jadi ternyata di situ penyaksian saya. Yang memampukan saya diperjalankan ke Sumatera itu bukan uang tapi Allah. Nah, itu loh. Jadi penyaksian di situ. Dan cuman awal-awal kejadian itu kan belum paham jadab tadi itu. Belum ada kata-kata jadab yang dari Pak Puri itu loh, jadab ala DNS. Jadi saya memahaminya ini penyaksian aja. Pembelajaran dari Allah langsung, bimbingan Allah langsung. Yang memang di saat diperjalankan, kesadaran saya itu lebih nyantol, Bah, dibandingkan di rumah. Nah, ini yang saya alami gitu. Kalau di rumah kan kadang-kadang lalainya, tenang aja, ada orang tua, ada istri kan. Masih ada yang digantungi gitu loh. Tapi begitu di perjalanannya mau bergantung sama siapa lagi kalau bukan ke Allah. Akhirnya di situ, begitu bergantung, pasrah total, totalitas ke Allah, jiwa, raga, dan ruh ini memang udah nyadar ya. Tersaksikan jelas nyata. Jadi kadang-kadang teman-teman nih, ada yang mengatakan Allah yang nyatanya itu manusia. Nah ini hati-hati. Hati-hati. Kalau pakai kesadaran, wujud nyata Allah itu bukan berbentuk. Tapi nyata dalam penglihatan kesadaran kita itu. Dan tidak tertipu lagi. Seperti apa ya? Tidak seperti apa-apa. Tapi yakin ini Allah. Bukan Allah, nggak bisa. Dan memang ini bukan rekayasa. Kalau mau direkayasa perjalanan saya ini harus mengeluarkan uang berapa, Mbak? Sedangkan kondisi kerja tetap enggak. Gaji tetap enggak ada. Zaman kondisi tetap enggak ya? Iya. Kondisi kerja tetap enggak? Kerja tetap enggak. Saya tetap kondisi enggak kerja. Nah itu maksudnya. Nah kalau secara logika akal pikir kan memang enggak masuk akal, Mbak. Ya toh? Tapi kenyataannya terjadi, tersaksikan. Nyata, bukan halusinasi. Walaupun banyak orang yang menilai perjalanan saya ini beginilah begitu, tapi saya nggak peduli. Tokoh kan harus mau dinilai. Nah, saya nggak peduli penilaian kan gitu. Ya istilahnya ada teman yang mau masih nemenin, ayo, nggak ada teman pun ya nggak apa-apa. Yang penting kita lurus saya ke Allah. Masalahnya dijadikan panutan. Nah, itu malah menjadi pesaing nantinya. Dituhankan, nah, kan repot kalau sudah dituhankan. Nah, jadi memang unik, menurut saya uniknya gini, dengan metode DNSA ini simpel, nggak jelimet. Contoh gini, saya memahaminya gini, Mbak. Kalau menurut keilmuan, untuk mendapatkan posisi wilayah tajrid aja, makom tajrid, nah ini udah harus jadi orang yang perfect dulu lah ibaratnya. Yang suci, yang segala macam, dan wah persyaratannya itu jelimet gitu loh kalau menurut keilmuan. Tapi begitu menggunakan kesadaran, tek, nyambung kesadaran ke Allah. Melihat sesuatu yang ada di depan mata ini ya udah itu. Ya tajrid, saya nggak minta kopi ada kopi, nggak minta rokok ada rokok, nggak minta makanan ada makanan. Nah itu udah tajrid, udah nggak harus saya keluar dari rumah dulu, nggak harus saya kerja dulu. Nah, jadi, ketemu gitu Mbak. Terus masalah makom fana. Fana menurut keilmuan itu untuk mencapai wilayah fana itu kan koyone jelimet temen gitu Mbak. Ya. Tapi di kesadaran ini, tak kala jiwanya sadar, yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah, nggak ada pengakuan dirinya, ya wis ngono loh. Ini yang terjadi kefanaan ini itu saya alami dulu baru paham gitu loh Mbak. Nah, iya, alami dulu baru paham. Nah, itu yang benar. Waktu diperjalankan oleh Allah ke Jombang, Jawa Timur, di tempatnya Pak Haji Suroto, itu kan saya melayani 300 lebih orang, hampir 400 orang. Undangannya Pak Surono itu, Pak Suroto itu, layani
Sendirian di situ tuh. Cuman ya saya cuma ngikuti apa yang diperintah. Suruh pijit, suruh tiup, suruh ini. Dan pas begitu dihadapkan dengan kiai-kiai besar, Mbah, kiai-kiai sepuh, batinku ngomong, iki mau ngomong apa? Ilmu orang duwe, ya? Ilmu nggak punya, pemahaman ini dan itu nggak ada. Cuman ngomong, ya Allah, aku berserah kepadamu, terserah engkau ya Allah. Tiba-tiba ini mulut ngomong tauhid, bab tauhid. Ngerocos saya. Selesai itu kiai nangis. Udah gitu Mbak, nyolek, Mas, saya minta maaf. Loh, nopo Yai? Saya anggap sebelum ngobrol jenengan tuh bukan level saya. Sampai segitunya Mbak. Penyaksiannya. Jadi di saat itu saya belum mengerti fana. Tapi setelah kejadian itu, begitu Pak Pur menjelaskan di Padepokan tentang fana, baru saya sadar itu. Oh, yang kemarin itu yang namanya fana. Nah, jadi setelah paham kondisinya tadi itu, Mbak, ternyata bisa dikondisikan gitu. Maksudnya bisa dikondisikan tak kala kesadaran ini duduk di makna innalillahi pun bisa fana gitu, Mbak. Maksudnya duduk di makna innalillahi itu gimana gitu. Di saat saya sadar dapat duit ini pemberian Allah. Terus begitu saya kasih ke anak istri ini dengan kesadaran kembali ke Allah. Nah itu udah kepanaan dalam arti kata, nggak ada pengakuan aku sing nyari, aku sing usaha, aku loh yang nafkahi kamu, hormati lo saya, kan nggak gitu. Jadi dalam kesadaran jiwanya itu, ini dari Allah kembali ke Allah, karena yang bisa memberikan rezeki anak istri ini Allah, bukan saya, kan di situ Mbak penyaksiannya. Oh ternyata itu udah panah begitu. Tapi memang nggak bisa diinginkan, dalam istilahnya diinginkan itu selamanya kesadaran di situ. Kadang ya naik turun itu tadi. Kadang ada dalam kondisi itu, kadang dalam kondisi jasad lagi, kembali lagi, terbentur lagi dengan penglihatan mata, nggak menyaksikan Allahnya gitu. Dan ternyata dalam proses begitu. Yang saya alami gitu Mbak, dan saya bersyukur kepada Allah. Ternyata di sini banyak juga teman-teman yang salah paham. Maksudnya salah pahamnya gimana? Jadi orang yang kenal Allah tuh harus perfect, harus pintar ngaji, harus tahu nahwu shorof, harus tahu kitab-kitab, harus tahu sejarah-sejarah, kan gitu Pak. Jadi kalau orang bodoh itu nggak bisa kenal Allah gitu. Nah ini banyak yang terjadi, penilaian jadi istilahnya. Kalau yang nggak perfect itu nggak mungkin. Padahal hak kita sama di hadapan Allah kan. Hak yang sama untuk bisa mengenalnya sebagai Tuhan kita. Nah sebenarnya kafir yang sendiri aja kita kadang-kadang nggak sadarin. Setelah saya sadar, oh kafir yang sesungguhnya itu beragama tapi nggak mengenal Tuhannya. Ini kafir yang nyata dalam diri saya. Nah setelah diproses di situ barulah kan beragama yang baik dan benar sesuai yang secara syariatnya. Julali ngadep kamera. Dan ini kan ngobrol ya karena sampean. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, penontonnya juga di kafe. Iya, jangan kecil hati. Jadi apapun yang jenengan alami, itulah bukti nyata perjalanan hidup jenengan itu dibimbing Allah. Karena banyak teman-teman yang terjebak dengan mengenal Allah tuh harus kaya raya. Banyak yang terjebak mengenal Allah itu harus sakti, mandraguna. Banyak yang terjebak mengenal Allah itu harus doanya terkabul, ijabah, ngono lho Mbak. Tapi yang saya alami, setelah semakin saya mendekat ke Allah, mengenal Allah, semakin sadar nggak bisa apa-apa Mbak.
Jadi tak kala ada orang minta tolong ya tak tolongi. Tapi bukan berarti aku sing iso. Tapi hanya menyadari apa yang dibisakan itu yang dijalankan. Masalah urusan sembuh enggaknya, kabul enggaknya ya urusan Gusti Allah. Wah, ya siap menjalani aja. Cuman ya di situ kadang dinilai, wah dianya aja masih gitu, nggak mungkin kenal Allah. Tapi ya nggak jadi masalah sebenarnya. Tapi ini yang ingin saya luruskan. Jadi syarat sahnya kenal Allah itu bukan itu gitu loh. Iya. Bukan harus kaya dulu, bukan harus berilmu tinggi dulu. Ternyata Allah itu tidak memandang itu. Jadi apapun keadaan kondisi latar belakang kita, tak kala kita mau kembali ke Allah, pasti dijemput. Pasti disambut oleh Allah. Dan ini memang awal-awal berat. Dalam arti kata berat apa? Kalau masih banyak hal-hal yang itu tadi dibanding-bandingkan Allahnya. Menurut keilmuan yang saya pahami, Allah tuh nggak gini. Nah itu kan dia udah mulai dibandingin tuh. Menurut pengetahuan saya, Allah nih nggak gini, harus gini, harus gitu. Kalau nggak gini dan gitu, Allah tuh nggak bisa. Ah ini yang jadi banyak masalah. Di saat proses untuk mengenal Allah sebagai Tuhan kita, terkadang kita terjebak dengan hal-hal itu. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, tak kala kita memang berjalan, pakai metode apapun itu metodenya, yang penting lurus ke Allah. Tapi bagi yang sahabat-sahabat DNSA, di sini konsepnya udah simple, sesimpel-simpelnya ya Mbah. Jadi setelah sadar Allah, 3T, ATP, 3S. Dan itu sebetulnya dalam aplikasi satu kesatuan yang memang berkaitan gitu. Iya, satu. Jadi setelah sadar Allah itu, sikap kita memang harus menerima, bersyukur dan yakin pertolongan Allah. Dan menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Dan menjalankan amanah tanda perintahnya ya santai-santai aja, orang gemerungsung. Amanahnya apa? Udah jalani dengan santai-santai saja, menjalani amanahnya. Nah, dengan enjoy, dinikmati. Nah, jadi kembali lagi pada pembahasan jadab yang tanpa pikir ini bukan berarti pikirannya hilang kayak orang gila gitu ya. Tetap ada pikirannya. Jadi nggak usah takut teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi proses jadabnya ala DNSA ini ya maksudnya di saat menjalankan perintah Allah itu tanpa harus banyak mikir, karena udah pasti difasilitasi. Ya sama kayak kita bertugas lah sebagai tentara ya kan. Begitu disuruh perang kan udah difasilitasi, siapin senjatanya, pembekalannya, udah pasti disiapin oleh negara. Nah apalagi dengan Allah. Allah ini memang luar biasa. Dan saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat, teman-teman, kalau masih ada rasa aku yang mampu, aku yang bisa, aku yang punya, nah di situ tidak akan bisa menyaksikan Allah yang dekat. Contoh misalkan, di saat kita punya duit, masih merasa kita yang mencari duit, dan masih merasa ini milik saya, duit saya. Nah itu di situ nggak bisa menyaksikan Allah yang dekat, dan nggak bisa menyaksikan bahwa hidup ini dijamin oleh Allah gitu. Yang saya rasakan, Mbak. Tapi tak kala rasa memilikinya itu sudah memang Allah hilangkan, itu di situ saya saksikan, oh ternyata hidup ini dijamin Allah. Dari mulai apa? Dari mulai napas, gerak, segala macam kesehatannya, itu jaminannya sudah. Yang sering kita lupakan, karena kita merasa masih mampu berjalan, mampu berusaha, mampu menghasilkan uang, sehingga jaminannya tidak tersaksikan. Nah, jadi penyaksian yang nyata dalam kehidupan, yaitu nyata dalam kesadaran menyaksikan Allahnya, yang tak berbentuk, tak berwujud, yang tidak seperti apa-apa, tapi udah yakin gitu ya, Pak. Jadi kalau masih ada yang merasa bingung, merasa
belum ketemu, ya jangan nyari Allahnya yang berbentuk, berupa. Nah ini memang Allah sendiri nanti yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan ini harus terus dengan sungguh-sungguh kita jalani. Jadi metode DNSA, 3T, ATP, 3S ini hanya istilahnya, apa namanya Mbah? Disebutnya? Formulanya saja. Nah di saat aplikasi harus dengan kesadaran, penuh dengan berserah diri kepada Allah, baru dipahamkan. Tapi kalau hanya dipahami dari hasil penjelasan Mbah Bejo, Pak Pur, akhirnya ya jelimet sendiri. Loh kok aku wis ATP tapi orang bejo-bejo. Akhirnya kakak pikiran. Nah, aku wis 3T tapi kok ya masih begini-begini aja. Aku udah DN level 4 sampai sibuk kok, tapi dalam aplikasi hidupnya masih bingung aja. Nah, itu kan. Ternyata di situ. Berarti belum. Berarti belum. Jadi kepasrahan total ini pun bukan mampunya kita, memang Allah yang bimbing. Nah, bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan hal itu? Ya dengan minta bimbingan Allah. Yang saya rasakan gitu, Mbak. Tak kala dulu waktu belum kenal DN, itu saya ngomong dulu karo Gusti Allah gitu. Walaupun belum tahu Allahnya yang mana waktu itu, saat itu. Ya Allah, kalau Engkau memang ada, berikanlah aku metode yang mudah, cara yang mudah untuk bisa menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata. Omongannya begitu, Mbah, dalam hati saya. Ya itu tiba-tiba digerakkan tangan ini, ngetik di YouTube cara cepat ketemu Allah. Banyak kan, wah. Nah, tapi begitu ngelihat DNSA ini, tujuannya Allah. Nah itu loh Mbah maksudnya. Setelah sudah dapat metodenya zikir nafas ini, saya lakukan tapi nggak pakai kesadaran. Maksudnya merasa oh gampang gitu loh. Karena apa, cuman istighfar, syahadat, sholawat waktu itu tuh, doa, ikutin nafas masukku, nafas keluar, Allah. Waktu itu cuman dapatnya itu tuh. Nah begitu mengandalkan kemampuan diri, ternyata saya nggak bisa, nggak bisa berdeen. Tapi tak kalah menggunakan kesadaran, menyadari ketidakmampuan di hadapan Allah, lalu minta bimbingan kepada Allah. Nah disitulah baru dimampukan untuk DN oleh Allah. Nah sehingga aktiflah kesadaran, menyadari Allah yang dekat. Nah itu awal penyaksian nyata. Lalu waktu mau ketemu beliau, Pak Pur, ya dengan cara Allah juga. Bukan saya yang nyari ke Solo. Begitu saya ngomong kau ya Allah, dalam kesadaran ya Mbak, habis sholat asar, pertemukan saya dengan guru besar ya kenapa sih, tapi jauh di Solo ya Allah, nggak ada waktu, nggak ada ongkos. Tapi saya yakin ya Allah, kalau engkau berkehendak terjadi. Enggak lama ada yang nelpon, Pak Herman datang, jemput, mau kemana? Temu Pak Pur. Wah itu langsung situ penyaksian nyata bagi saya. Wah ini jauh karo Allah. Ini tenanan ini Allah ya. Kan gitu penyaksiannya. Sampai-sampai Tenanan Allah. Iya. Jadi kadang-kadang ada juga yang ngaku-ngaku Allah soalnya. Aku Allah. Oh, ngaku-ngaku Allah. Nah, waktu saya minta guru pun memang saya minta kepada Allah, Mbak. Saya ngomong dalam kesadaran, ya Allah, berikan aku guru pembimbing dengan keilmuannya yang mengajarkan aku lurus kepadamu ya Allah. Enggak lama ngomong gitu, Mbak. Pak Pur tuh nelpon, Mas ada di rumah, saya mau mampir. Dihadirkan Allah ke rumah. Coba bayangin. Di situ penyaksian nyata bagi saya. Kalau bukan Allah nggak bisa begini nih. Mikirnya gitu. Iya, dalam istilahnya penyaksiannya itu loh. Ini kalau bukan Allah nggak bisa begini. Loh kalau ngandelin kemampuan saya ngundang Pak Pur, piye Mbak? Mikirin ongkosnya, mikirin ikine, ikune, ayo.
Ya toh? Tapi tak begitu, Allah yang menghadirkan. Saya nggak mikirin itu. Dihadirkan, klik. Coba. Nggak ada buat ngejamunya, ya Allah. Allah hadirkan teman-teman itu. Ada yang bawa pepes ikan, ada yang bawa jeruk, bawa tersaksikan bagi saya. Allah dijamin. Nah itu loh Mbah, maksudnya penyaksian-penyaksian nyata dalam kehidupan. Kalau menggunakan kesadaran yang menyaksikan Allah yang dekat. Nah, kadang masih tertipu, banyak yang belajar ketuhanan mengaku Tuhan, belajar ketuhanan mengaku ini mengaku itu. Sesungguhnya ya belajar ketuhanan semakin sadar sebagai hamba yang tak berdaya di hadapan Tuhannya. Itu kan yang diajarkan Rasulullah, benar gak Mbah? Rasulullah dijamin manusia paling luar biasa, tapi dia ngalamin juga yang namanya kelaparan, diludahin orang, ditimpuk batu. Nah, ini kan suatu pembelajaran bagi dirinya agar tidak mengaku jadi Allah, kan gitu. Menerima. Nah, jadi obrolannya mungkin mau dicukupkan sekian dulu Pak, atau mau dilanjutkan? Nah, jadi bagi teman-teman mungkin obrolan siaran langsungnya saya cukupkan, tapi sebelum saya akhiri, ini kalau ada yang mau bertanya silahkan, nanti dijawab. Mau tanya sama Mbah Bejo, monggo. Salam dari Bampres Pak. Oke siap, terima kasih Bampres. Bampres itu Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ayusuf, Pak Jen izin menyimak. Nji monggo Pak Antoni. Assalamualaikum Bang Yusuf sama Mbah Bejo, semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam dari udah lagi. Assalamualaikum Pak Jen izin menyimak, monggo. Ya, monggo teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Kalau ada pertanyaan. Bawahnya masih ada. Udah. Masih banyak. Udah mentok tuh. Itu muter dulu. Iya. Sudah sampai di situ. Kalau nggak ada pertanyaan, ya, saya akan akhiri. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang sedang diproses dalam laku zikir nafas sadar Allah. Jadi kembali lagi di sini, bukan kita yang mampu, bukan kita yang bisa. Dalam proses ini memang dimampukan Allah, dibisakan Allah. Jadi semakin kita mengenal Allah itu semakin sadar bahwa diri itu nggak bisa apa-apa, hanya dibisakan oleh Allah. Diri ini nggak punya apa-apa, hanya difasilitasi oleh Allah. Nah, jadi kalau ada yang beranggapan orang yang kenal Allah itu sakti, bisa begini dan bisa begitu, mungkin itu harus dicermati lagi, karena yang diajarkan Rasulullah bukan seperti itu. Oke. Apa? Oh, salam dari Batam. Oke. Salam dari Batam, Mas. Oke. Bakso. Bakso. Siapa? Mas Bakso Lahar. Bakso Lahar. Oh, itu nama perusahaannya mungkin. Jadi begitu teman-teman, tetap semangat. Dalam arti kata lurus ke Allah itu melakukan segala sesuatunya hanya karena Allah. Kita melayani anak istri karena Allah, melayani pelanggan karena Allah, melayani teman-teman karena Allah, melayani tetangga karena Allah. Semuanya niatkan karena Allah, disitulah yang disebut lurus ke Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada selain karena Allah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.